Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ukiran Kisah. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menuliskan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga ini menjadi saksi cinta kita, dan kelak menjadi salah satu sebab datangnya syafaat beliau di hari akhir. Saudaraku, pernahkah kalian mendengar bahwa di balik lembutan seorang gadis, bisa tersembunyi kekuatan yang mampu mengguncang dunia malam? Inilah kisah Dinda, seorang gadis kampung dari pelosok desa Wonosuko, yang merantau ke kota demi mencari rezeki halal. Rambutnya selalu disanggul rapi, matanya teduh namun tajam menatap masa depan. Di kampung, Dinda dikenal sebagai gadis sederhana dan santun, tak pernah membantah orang tua, rajin mengaji, dan kuat dalam bekerja. Tapi kota tak pernah ramah bagi pendatang, terutama bagi perempuan seperti Dinda. Sejak bekerja di sebuah warung makan kecil di pinggiran terminal, Dinda tak pernah lepas dari gangguan. Setiap malam, para preman dan gangster yang biasa mangkal di sana mencoba menggodanya. Mereka mencemooh, melecehkan, bahkan mengancam. Tapi Dinda selalu tenang. Tak sekalipun ia membalas dengan emosi. Namun siapa sangka, di balik tubuhnya yang mungil itu, Dinda menyimpan warisan ilmu langka dari leluhurnya, ilmu jaka tingkir. Dinda, kamu pikir kami takut karena kamu diam? Di kota ini, yang diam pasti diinjak. Bentak seorang preman bernama Roy, saat malam semakin larut. Namun Dinda hanya menatapnya. Tatapan itu dingin, penuh keyakinan. Dalam hati ia berbisik, "Wahai kekuatan leluhur, jika ini saatnya, izinkan aku menjaga kehormatanku dengan caramu." Dan malam itu, kota menjadi saksi bahwa seorang gadis dari kampung bisa membuat segerombolan preman bertekuk lutut. Lalu, apa sebenarnya ilmu jaka tingkir yang Dinda warisi? Bagaimana bisa seorang gadis biasa membuat para preman menjerit ketakutan tanpa menyentuh mereka? Malam itu udara terasa berat. Warung sudah mulai sepi. Hanya tinggal Dinda yang sedang mengepel lantai, ketika segerombolan preman datang kembali. Mereka tertawa-tawa, melempar puntung rokok sembarangan, dan menyulut ketegangan seperti biasa. "Dinda, kamu belum juga jinak, ya?" Suara Roy, si pemimpin geng, menggema kasar. Tubuhnya besar, penuh tato, dan beraroma miras yang menyengat. Dinda menegakkan tubuhnya, menatap Roy dan kawan-kawannya dengan tenang. Tak ada rasa takut di matanya. Ia menunduk sejenak, beristighfar pelan, lalu berdiri tegak menghadap mereka. "Kalau kalian masih punya malu, pulanglah sebelum aku berseru," kata Dinda lembut, tapi suaranya menggema seperti suara dari masa silam. Para preman tertawa mengejek. "Loh, mau ngapain kamu? Baca mantra. Wah, kayak dukun kampung nih." Namun sebelum tawa itu selesai, udara sekitar berubah. Angin yang tadinya lembut, mendadak berputar pelan. Daun-daun di sekitar terminal bergetar. Lampu warung redup sejenak, seolah ikut tunduk pada kehendak yang tak kasat mata. Dinda menutup mata, dan dalam bisikan lirih yang tak terdengar manusia biasa, ia ucapkan rajah jaka tingkir, warisan leluhurnya. "Singo barong dadi saksi, jagat agung dadi paku. Kersaning Allah dadi tamengku." Mata Roy membelalak. Tiba-tiba tubuhnya kaku. Kakinya tak bisa bergerak, seperti dipaku ke tanah. Teman-temannya mundur perlahan. Wajah mereka pucat pasi. Apa-apaan ini? Tubuh Roy mulai gemetar. Dadanya sesak, seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya hilang. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Dalam ketakutan itu, Roy melihat bayangan seorang lelaki berjubah putih berdiri di belakang Dinda, tinggi besar, membawa tombak yang bersinar. "Dinda, maaf, ampun," ucap Roy terbata-bata. Dinda menatapnya, lalu berujar lirih, "Aku tidak menyakitimu, Roy. Yang membuatmu tak berdaya adalah kehendak Allah dan dosa-dosamu sendiri. Pergilah, dan jangan ganggu siapapun lagi." Begitu Dinda memalingkan wajah, tubuh Roy langsung roboh ke tanah.
Tak sadarkan diri, teman-temannya lari tunggang langgang seperti dikejar petir. Malam itu, dunia preman terminal berubah. Nama Dinda pun menyebar cepat. Jangan macam-macam sama Dinda. Dia sakti. Dia bukan orang biasa. Tapi, dari balik bayangan kota, ada satu sosok lain yang memperhatikan Dinda. Seseorang yang mengenali Raja Sakti Jaka Tingkir. Dan dia bukan orang baik. Malam itu, setelah kejadian di warung terminal, Dinda kembali ke kosannya. Kamar sederhana ukuran 2x3 meter, dengan sajadah yang tak pernah tergulung dan mushaf Al-Quran yang terjaga rapi di sisi bantalnya. Tapi malam itu terasa berbeda. Ada yang mengintai. Ada hawa asing yang berputar di udara. Dinda duduk bersila, memejamkan mata. Ia merasa, ilmu warisannya telah menarik perhatian makhluk yang bukan manusia. Jauh di tempat lain, di sebuah rumah tua penuh jimat dan dupa, seorang pria parubaya tengah membuka rajah kuno. Namanya Ki Jagabaya. Mantan pendekar yang dulunya pernah belajar ilmu yang sama, tapi menyimpang. Ilmu Jaka Tingkir versi hitam. Anak muda itu sudah membangkitkan ilmu yang lama terkubur. Tapi dia terlalu polos. Dia belum tahu, kekuatan itu bisa jadi pintu surga, atau jurang neraka. Gumam Ki Jagabaya, matanya menyala. Ia mengeluarkan keris pusaka dan mulai membaca mantra. Di hadapannya, api lilin menari tak wajar. Singo Barong, bukalah jalan untukku. Dan saat itu juga, dari asap dupa yang mengepul, terlihat bayangan wajah Dinda. Di kosan, Dinda tiba-tiba menggigil. Matanya terbuka. Bismillah, ada yang sedang mencoba mengintipku lewat jalan gaib. Bisiknya. Ia berdiri. Dengan langkah ringan, ia menyentuh dinding kamarnya dan menggoreskan tapak tangan dengan energi batin. Dinding itu langsung bersinar sekejap. Lalu tenang kembali. Itu adalah perisai warisan leluhur. Untuk memutus semua penglihatan gaib. Tapi Dinda tahu, ini baru awalnya. Esok hari, tantangan yang lebih besar akan datang. Dan benar, keesokan harinya, saat Dinda sedang menyapu halaman warung, datang seorang lelaki tua berwajah ramah. Ia menyapa dengan sopan, menawarkan minum, bahkan pura-pura menanyakan arah jalan. Tapi sorot matanya terlalu tajam untuk disebut biasa. Namamu Dinda, kan? Tanya lelaki itu sambil tersenyum. Dinda sedikit mengernyit. Boleh saya tahu, siapa Anda? Aku, orang yang ingin mengambil apa yang tak seharusnya kamu miliki, jawabnya perlahan. Dinda tersentak. Suasana mendadak sunyi. Burung-burung di kabel listrik terbang serentak. Pria itu menatap tajam. Aku tahu, kamu mewarisi ilmu Jaka Tingkir. Tapi kamu belum layak. Serahkan padaku, sebelum terlambat. Dinda mundur satu langkah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, lirihnya. Hari itu, ilmu Jaka Tingkir diuji bukan oleh preman, tapi oleh pendekar hitam yang haus kuasa. Dan Dinda tak punya pilihan selain menghadapi takdirnya. Langit mulai menguning. Matahari hendak pulang ke peraduannya. Warung tempat Dinda bekerja tiba-tiba sepi. Tak ada pembeli, tak ada lalu lalang. Seolah semesta pun tahu bahwa sore itu akan terjadi benturan dua kekuatan. Ilmu yang suci dan nafsu yang dibungkus kesaktian hitam. Ki Jagabaya berdiri di ujung halaman warung. Sorot matanya tajam. Tubuhnya kurus namun memancarkan aura kelam. Di tangannya tergenggam keris bermata dua. Pusaka hasil tirakat yang salah arah. Sementara Dinda berdiri tegak, tanpa senjata. Ia hanya mengenakan kerudung sederhana dan pakaian kerja yang mulai pudar warnanya. Tapi dari tubuhnya terpancar aura tenang. Seperti air yang tampak tenang namun menyimpan pusaran kuat di dasarnya. Dinda, ini pilihan terakhir. Serahkan ilmu itu, atau kau akan binasa, bentak Ki Jagabaya. Dinda tidak menjawab. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan mulai membaca wirid rahasia peninggalan Mbah Suro Sentiko, kakeknya yang dahulu merupakan penjaga pusaka Jaka Tingkir. Allahu Akbar. Ya Allah. Lindungi hamba dari ilmu yang menyeleweng. Satukan kekuatan langit dan bumi dalam diriku.
Jadikan aku alat MU, bukan budak nafsu. Tanah di bawah kaki Dinda bergetar halus. Angin berhembus kencang, memutar dedaunan ke udara. Dari telapak tangannya, sinar putih kebiruan mulai memancar. Itulah pusar bumi, inti dari ilmu jagat tingkir sejati. Ki Jagabaya terkekeh. Kau pikir itu cukup untuk melawan pengalaman puluhan tahunku? Rasakan ini. Ia menghentakkan keris ke tanah, dan dari situ muncul bayangan hitam menyerupai harimau. Bukan harimau biasa, tapi harimau lelono, hasil perjanjian gaibnya. Harimau itu menerkam Dinda dengan buas. Tapi Dinda tak mundur. Ia hanya menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah, dan berteriak, "Singo Barong, kini saatnya." Tiba-tiba, dari balik tubuhnya muncul cahaya putih berbentuk harimau bersayap. Kedua makhluk gaib itu bertarung di udara. Sementara Dinda dan Ki Jagabaya mulai bersilat, gerakan mereka cepat, nyaris tak terlihat oleh mata biasa. Dinda menghindar ke kiri, memutar, lalu menghantam Ki Jagabaya dengan pukulan lintang kemukus, jurus pamungkas yang hanya boleh dikeluarkan saat nyawa terancam. Ki Jagabaya terpental 3 meter, menghantam pohon besar di belakang warung. Tapi belum selesai. Dengan tubuh berdarah, ia tertawa lirih. "Hebat, kamu memang pewaris sejati. Tapi aku tidak akan berhenti sampai aku memiliki ilmu itu. Kita akan bertemu lagi, di tempat yang lebih gelap." Dengan asap hitam dan bau kemenyan yang menyengat, Ki Jagabaya menghilang. Dinda terduduk. Nafasnya tersengal. Matanya menatap langit senja yang kini berubah jingga gelap. Hari itu, kota kembali tenang. Tapi Dinda tahu, pertarungan belum selesai. Karena ilmu jagat tingkir bukan sekadar warisan, tapi juga tanggung jawab. Dan di tempat yang jauh, Ki Jagabaya bersiap dengan kekuatan yang lebih besar. Setelah duel maut dengan Ki Jagabaya, Dinda menyadari satu hal yang tak bisa ia abaikan. Ilmu yang ia miliki belum sempurna. Ia bisa menundukkan geng preman, tapi belum mampu menaklukkan kekuatan hitam yang lebih dalam. Dalam tidurnya, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Wajah Mbah Suro Sentiko, kakeknya, muncul sambil menunjuk ke arah barat, ke gunung yang puncaknya sering diselimuti kabut. "Pergilah ke Gunung Kendil, cucuku. Di sana, carilah Abah Gandung. Ia satu-satunya sahabatku yang masih hidup, dan tahu rahasia lengkap ilmu jagat tingkir." Pagi itu, tanpa banyak bicara, Dinda pamit dari warung. Ia hanya membawa satu tas kecil, sepasang baju, selembar rajah tua, dan tekad baja. Ia menempuh perjalanan dengan bis kecil, lalu jalan kaki menembus hutan, mendaki bebatuan, hingga akhirnya sampai di pelataran pondok kayu tua di lereng Gunung Kendil. Pondok itu sederhana, tapi aura di sekitarnya damai, sejuk, seperti pelukan seorang ibu. Di depan pondok, berdiri seorang kakek tua dengan sorban putih dan tongkat kayu cendana. Matanya sipit, wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya dalam, seperti pernah menatap ribuan rahasia semesta. "Namamu Dinda, kan?" Dinda terkejut. "Iya, Abah. Apakah Abah Gandung?" Sang kakek mengangguk. "Sudah kutunggu kamu sejak malam pertama kamu membangkitkan pusar bumi. Langit dan bumi saling membisikkan namamu." Dinda menunduk. "Abah, saya mohon, ajari saya. Saya ingin memperdalam ilmu ini, tapi saya takut salah jalan. Saya ingin menjaga ilmu warisan, bukan dikendalikan oleh dendam dan hawa nafsu." Abah Gandung tersenyum. "Ilmu jagat tingkir bukan sekadar jurus. Ia adalah laku hidup. Banyak orang kuat secara tenaga, tapi hancur karena lupa pada asal kekuatan, Allah." Sejak hari itu, Dinda tinggal di pondok kecil itu. Setiap hari ia belajar silat dengan kaki telanjang, bertapa di tengah dingin malam, dan menghafal wirid-wirid yang harus dilafalkan sambil menahan haus dan lapar. "Jangan pernah bertarung dengan marah," ujar Abah Gandung suatu malam. "Karena ketika kamu marah, kamu membuka pintu bagi setan untuk masuk dan mengotori ilmu sucimu." Pelajaran demi pelajaran membuka mata dan hatinya. Ia mulai paham
bahwa kekuatan sejati bukan saat orang lain takut padanya, tapi saat ia mampu menundukkan dirinya sendiri. Namun di balik kabut lereng gunung, Ki Jagabaya juga sedang memperdalam ilmu haramnya. Ia tak tinggal diam. Ia tahu Dinda sedang berguru, dan ia menyiapkan serangan yang bukan hanya fisik, tapi juga batin. Bab selanjutnya akan menjadi awal dari perang besar. Bukan hanya antara Dinda dan Ki Jagabaya, tapi antara iman dan kesesatan, antara ilmu putih dan ilmu hitam, antara diri yang ingin diselamatkan, dan bayang-bayang masa lalu yang tak mau pergi. 3 bulan sudah Dinda berguru pada Abah Gandung. Tubuhnya kini lebih kuat, gerakannya lebih ringan, dan yang paling penting, hatinya lebih jernih. Ia sudah mampu membaca tanda-tanda gaib, memahami bahasa angin, bahkan merasakan niat jahat dari kejauhan. Suatu malam, saat ia tengah bersuci sebelum tahajud, Abah Gandung datang dengan wajah serius. "Dinda, saatnya kamu tahu kebenaran yang selama ini kusembunyikan," ucap sang guru lirih. Dinda menatapnya heran. "Apa maksud Abah?" Abah Gandung duduk, menunduk, lalu berkata, "Cucuku, tahukah kamu, siapa yang dulu membakar rumah kakekmu, Mbah Suro Sentiko?" Dinda menegang. Pertanyaan itu seperti pisau yang mengiris luka lama. "Dulu aku kira, itu hanya ulah perampok," bisiknya. Abah Gandung menggeleng. "Tidak, Dinda. Itu perbuatan Ki Jagabaya. Dulu dia satu perguruan dengan mbahmu. Tapi dia tamak. Dia ingin menguasai pusar bumi sendirian. Saat kakekmu menolak membagi rahasia pusaka, dia membakar rumah kalian. Orang tuamu terbakar bersama rumah itu. Saat kamu masih bayi." Air mata Dinda jatuh. Tangannya mengepal. Nafasnya sesak. "Berarti, dia yang membunuh keluargaku." Suara Dinda gemetar, antara amarah dan sakit yang terpendam. "Benar," jawab Abah Gandung pelan. "Dan suatu hari nanti, kamu akan berdiri tepat di hadapannya. Tapi dengarlah satu hal, Dinda." Abah Gandung memegang bahunya. "Ilmu ini bukan untuk balas dendam. Ilmu ini hanya akan jadi racun jika kamu menggunakannya untuk menyakiti dengan hati yang penuh kebencian." Dinda menutup mata. Di kepalanya, kenangan masa kecil yang tak pernah utuh kini bersatu. Ia tahu kini bahwa takdirnya adalah menegakkan keadilan. Tapi apakah ia mampu menahan amarah saat akhirnya bertatap muka dengan pembunuh orang tuanya? Malam itu, di tengah sujudnya yang panjang, Dinda menangis. "Ya Allah, jika Engkau menghendaki aku membalas, maka kuatkanlah langkahku. Tapi jika Engkau lebih ridho aku memaafkan, maka lembutkanlah hatiku. Jangan biarkan aku menggunakan ilmu MU untuk membanggakan diriku. Jadikan aku hanya alat dari keadilan MU." Dan malam itu pula, Ki Jagabaya menyelesaikan ritual pemanggilan jin Gunung Bromo, makhluk halus paling ganas yang pernah dikurung Mbah Suro puluhan tahun lalu. Dinda akan menyesal tak menyerahkan ilmunya. Karena kali ini, aku akan menyerangnya bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan masa lalu. Sahabat pendengar, perang yang akan datang bukan sekadar adu tenaga, tapi juga adu hati. Mampukah Dinda berdiri tegak, tanpa terbakar oleh dendamnya sendiri? Fajar belum menyingsing. Kabut tebal menyelimuti pondok Abah Gandung. Tapi ada hawa asing menyelinap di antara embun. Udara yang biasanya menenangkan, kini terasa berat. Langkah-langkah tak kasat mata mulai mendekat. Dinda, yang tengah membaca wirid pagi, seketika membuka mata. Nafasnya tertahan. Ia berdiri perlahan, lalu berbisik, "Sudah datang." Dari kejauhan, kabut bergulung seperti ombak. Dan dari dalamnya, muncul sosok tinggi berjubah hitam, membawa tongkat bercabang. Di belakangnya, puluhan bayangan hitam berwujud makhluk aneh. Separuh manusia, separuh binatang. Jin-jin buas hasil perjanjian Ki Jagabaya. Abah Gandung melangkah keluar dari pondok dengan tenang. Di sampingnya, Dinda berdiri siap. Namun tatapannya kali ini berbeda. Tak ada ketakutan. Yang ada hanya tekad. Ki Jagabaya menatap tajam.
Sudah waktunya. Serahkan puser bumi, atau pondok ini akan jadi tanah rata, teriaknya. Dinda menjawab, suaranya pelan, tapi tegas. Aku tidak akan menyerahkan sesuatu yang bukan milikmu. Ilmu ini bukan untuk dikuasai, tapi dijaga. Ki Jagabaya mencibir. Kalau begitu, bersiaplah. Ia menghentakkan tongkat ke tanah. Jin-jin buas menyerbu ke arah Dinda. Tapi gadis itu tak bergeming. Ia merentangkan tangan, lalu berteriak, "Ya Allah, dengan asma MU yang maha kuasa, lindungi tempat ini dari niat jahat makhluk MU." Seketika, cahaya dari dalam pondok memancar. Raja pusaka milik Mbah Suro yang tertanam di tanah mengeluarkan sinar keemasan, membentuk pagar gaib yang membakar setiap makhluk yang mendekat. Jin-jin itu menjerit dan lenyap menjadi asap. Ki Jagabaya terkejut. Tapi ia belum selesai. Ia sendiri maju, menyerang Dinda dengan kecepatan kilat, mengayunkan tongkat ke arah kepala. Dinda menghindar, memutar tubuh, dan membalas dengan pukulan, lintang kemukus. Tapi Ki Jagabaya sudah mempersiapkan tameng gaib dari kulit ular raksasa. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Tanah bergetar. Pohon-pohon bergoyang hebat. Duel itu berlangsung cepat dan ganas. Tapi akhirnya, Dinda berhasil menyudutkan Ki Jagabaya. Dengan satu hentakan, tongkatnya terlempar. Tubuhnya roboh. Darah mengalir dari mulutnya. Dinda berdiri di hadapannya. Tangannya terangkat, siap memberikan pukulan terakhir. Pukulan yang bisa menghentikan semua ini, selamanya. Tapi, Dinda menahan gerakannya. Ia memandang wajah tua itu, bukan dengan kebencian, tapi dengan iba. "Kenapa tidak kau akhiri aku?" tanya Ki Jagabaya, terengah-engah. Dinda menghela napas. "Karena aku bukan kamu. Aku tak ingin jadi pembunuh. Meski kamu pantas menerimanya. Kau telah membakar keluargaku, menghancurkan masa kecilku. Tapi Allah mengajarkan, memaafkan itu lebih mulia dari membalas." Air mata menetes di pipi Ki Jagabaya. Mungkin bukan karena penyesalan, tapi karena ia kalah oleh hati yang memilih jalan maaf. Dinda membalikkan badan. "Kalau kau masih ingin hidup, bertobatlah. Tapi jika kau tetap memilih jalan gelap, kau akan hancur bukan karena aku, tapi karena keserakahanmu sendiri." Ia melangkah pergi, meninggalkan musuh yang dulu mengubah hidupnya, tapi kini tak lagi mengendalikan hatinya. Sahabat pendengar, memaafkan bukan berarti lemah. Kadang, itu justru bukti bahwa jiwa kita lebih tinggi dari mereka yang menyakiti. Setelah pertempuran besar di lereng Gunung Kendil, Dinda mengemas barang-barangnya. Ia memeluk Abah Gandung dengan penuh haru. "Terima kasih, Abah. Engkau bukan hanya guruku, tapi juga pengganti orang tuaku." Abah Gandung tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Pergilah, Dinda. Dunia di luar sana lebih butuh cahayamu daripada aku di sini. Tapi ingat, tetaplah rendah hati. Karena cahaya yang menyilaukan bisa membuat orang buta jika tak disinari dengan kasih sayang." Dengan langkah mantap, Dinda kembali menapaki jalanan kota. Namun kali ini, ia bukan lagi gadis kampung yang polos dan tak berdaya. Ia kembali sebagai penjaga ilmu Jaka Tingkir, yang membawa misi untuk melindungi, bukan membalas. Warung tempat ia dulu bekerja masih berdiri, walau kini tampak lebih sepi. Embok Yani, pemilik warung, menatap Dinda dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. "Dinda, itu kamu, Enduk?" "Insya Allah, Embok, aku pulang." Pelukan hangat menghapus segala kenangan pahit. Tapi Dinda tahu, tugasnya belum selesai. Para preman yang dulu suka mengganggu warung kini berulah lagi. Mereka menekan pedagang kecil, meminta uang keamanan, dan tak segan menganiaya yang menolak. Dinda tak turun tangan dengan kekerasan. Ia mendekati mereka dengan tenang, menatap lurus ke mata pemimpin geng yang dikenal dengan nama Cacing Baja. "Aku tahu kalian kuat. Tapi kekuatan sejati adalah saat kalian bisa menjaga orang lemah, bukan memeras mereka." Cacing Baja tertawa sinis. "Kalau nggak suka, sini lawan aku."
Dinda hanya tersenyum. Ia berdiri tegap, lalu dengan satu gerakan ringan, mengalihkan serangan cacing baja tanpa menyentuhnya. Tubuh si preman itu terpental sendiri, seperti dihantam angin dari dalam tubuhnya. Ilmu bukan untuk merusak. Tapi kalau kalian tetap merusak, maka aku akan jadi pelindung mereka yang kalian tindas. Ujar Dinda, masih tenang. Para preman mundur perlahan. Mereka tahu, ini bukan lawan biasa. Dan yang lebih menakutkan dari kekuatan, adalah seseorang yang bisa mengendalikan kekuatannya. Sejak hari itu, warung Embok Yani kembali ramai. Pedagang kecil tak lagi takut. Anak-anak jalanan mulai menghormati Dinda dan bahkan meminta diajari silat. Tapi Dinda menetapkan satu syarat. Ilmu ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk membela yang benar dan melindungi yang lemah. Sahabat pendengar, Dinda bukan lagi hanya gadis kampung, tapi cahaya di tengah kota, yang membawa warisan leluhur bukan sebagai kekuasaan, tapi sebagai amanah. Nama Dinda mulai tersebar. Dari mulut ke mulut, orang menyebutnya sebagai gadis bertangan angin, penjaga warung rakyat, bahkan ada yang menyebutnya pendekar putri Jaka Tingkir. Anak-anak kecil mengikuti gerak silatnya. Para pedagang memberi potongan harga. Dan setiap ia lewat, banyak yang menunduk penuh hormat. Tapi semua itu mulai membuat hatinya diuji. Suatu hari, datanglah seorang pria berdasi rapi. Mobil mewahnya berhenti di depan warung Embok Yani. Ia turun, lalu menghampiri Dinda dengan senyum manis. Perkenalkan, saya Pak Dirga. Saya caleg dari partai besar. Kami mendengar kiprah Mbak Dinda. Kami ingin Mbak Dinda jadi duta keamanan rakyat. Kami siapkan gaji, rumah, fasilitas. Yang penting, Mbak ikut kampanye kami. Dinda hanya tersenyum kecil. Maaf, Pak, saya bukan pejuang untuk baliho. Saya hanya ingin membantu sesama, bukan mengangkat diri sendiri. Pak Dirga tersenyum canggung, lalu pergi. Tapi tak lama, datang lagi orang lain. Kali ini seorang paranormal terkenal yang punya acara televisi. Dinda, katanya, ilmu kamu luar biasa. Kalau kita gabung, saya bisa bantu kamu buka padepokan. Kita jual jurus, kita bikin buku, kita viral. Percaya deh, kamu bisa kaya raya. Namun Dinda menjawab pelan. Ilmu ini bukan untuk dijual, apalagi dipamerkan. Ilmu ini amanah. Dan amanah tidak punya harga. Paranormal itu mendengus dan pergi. Tapi godaan belum berakhir. Malam harinya, Dinda duduk sendiri di beranda, merenung. Ya Allah, kenapa pujian ini terasa lebih berat dari hinaan dulu? Dulu aku dikhianati, aku terluka. Tapi kini, aku dihormati dan justru aku takut terjerumus. Abah Gandung pernah berkata, saat kamu mulai disanjung banyak orang, lihatlah ke dalam dirimu. Jangan sampai kamu mencuri pujian yang sebenarnya milik Allah. Hari-hari berikutnya, Dinda mulai lebih banyak diam. Ia memilih kembali sederhana. Tak banyak bicara, tak suka tampil. Ia bahkan menolak diliput media. Tapi diam-diam, ia terus membantu warga. Mengusir preman dari pasar, melindungi janda tua dari perampok, hingga membantu anak-anak yang ingin belajar silat tapi tak punya seragam. Namun, di balik keteguhannya itu, ada mata yang terus mengawasi. Mata dari seseorang yang dulu kalah, dan kini kembali dengan dendam, Ki Jagabaya. Setelah sembuh dari luka dan malu, ia berguru pada dukun dari Gunung Kidul, yang mengajarkan ilmu kegelapan tingkat tinggi, ilmu Aji Kolosuro. Kalau Dinda tak bisa dikalahkan dengan kekuatan, maka aku akan runtuhkan jiwanya. Aku akan hancurkan hatinya, lewat orang-orang yang ia cintai. Sahabat pendengar, godaan bisa datang lewat harta, kuasa, atau rasa paling halus, dianggap penting. Mampukah Dinda terus menjaga kejernihan hatinya? Saat musuh mulai menyusun siasat dari balik bayangan? Malam itu, sebuah peristiwa menggemparkan warga. Embok Yani, pemilik warung tempat Dinda bekerja, ditemukan tak sadarkan diri di halaman rumahnya.
Tak ada tanda-tanda kekerasan, tapi di tangan Embok Yani, ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Jaga dirimu, atau mereka akan jadi milikmu." Dinda langsung berlari ke rumah Embok Yani, merasakan ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. Begitu sampai, ia melihat kondisi Embok Yani yang semakin memburuk. Tangannya gemetar, mulutnya terkatup rapat, seolah tak bisa berkata-kata. Dinda membuka kertas itu, lalu membaca dalam hati. Kata-kata itu bagaikan petir di hatinya. Sebuah ancaman jelas, yang disertai dengan kekuatan gaib yang tak tampak mata. Ia tahu, ini adalah ulah dari Ki Jagabaya. Di malam yang sama, ia bermeditasi di dalam pondok kecilnya, mencari petunjuk dari Allah tentang langkah yang harus diambil. Tiba-tiba, suara lembut datang dari dalam hatinya. "Jangan biarkan kebencian mengaburkan tujuanmu, Dinda. Jalan yang kamu pilih adalah jalan yang penuh ujian. Tapi ingatlah, setiap ujian adalah ladang amal." Dengan tekad bulat, Dinda berdiri, berpakaian putih, dan melangkah keluar dengan doa yang dipanjatkan dalam hati. Ia tak bisa lagi mundur. Kali ini, musuhnya bukan hanya orang yang bersembunyi di balik ilmu hitam, tetapi juga dirinya sendiri. Malam itu, di sebuah lapangan luas di luar kota, Dinda menemui Ki Jagabaya yang sudah menunggu dengan senyum licik. "Dinda, kamu datang juga. Aku tahu kamu pasti datang. Aku sudah mengatur semuanya. Semua yang kamu cintai akan hancur, satu persatu." Dinda menatapnya dengan penuh ketenangan. "Jika aku harus melalui ini, maka akan kuhadapi dengan hati yang bersih. Tetapi ingatlah, aku tidak akan jatuh dalam perangkapmu. Aku tidak akan membiarkan hatiku gelap." Ki Jagabaya tertawa sinis. "Kamu masih bercanda? Kalau begitu, lihatlah mereka." Tiba-tiba, bayangan orang-orang yang Dinda cintai, Embok Yani, para pedagang kecil, bahkan anak-anak yang pernah belajar silat, terlihat terperangkap dalam jaring-jaring gaib. Mereka terhimpit, tercekik, dan tampak sekarat. Semua ini adalah sihir yang sangat kuat. Dinda terdiam, namun ia tidak panik. Ia mengingat semua yang telah ia pelajari. Ilmu Jaka Tingkir bukan sekadar kekuatan fisik, tapi kekuatan jiwa. Ilmu ini mengajarkan untuk melihat lebih dalam dan mengendalikan diri, bukan hanya mengandalkan tenaga. Dinda mengambil napas dalam-dalam. "Ya Allah, bantu aku. Jauhkan aku dari amarah dan kebencian. Aku tidak akan menghancurkan mereka, karena mereka bukan musuhku." Dinda memusatkan seluruh perhatiannya, merapalkan doa yang dalam, dan dengan tangan terbuka, ia mengarahkan telapak tangannya ke udara. Di dalam hatinya, ia hanya menginginkan satu hal, keselamatan mereka, tanpa ada satupun yang harus mengorbankan prinsip. Dengan sekejap, cahaya terang benderang menyelimuti lapangan. Ki Jagabaya terpekik, merasakan betapa kekuatan batin Dinda mulai membalikan sihirnya. Orang-orang yang terjebak dalam jaring gaib mulai terlepas, satu persatu. Perlahan-lahan, mereka bangkit dan menatap Dinda dengan rasa terima kasih. Ki Jagabaya terguncang. Kau mematahkan kekuatanku." Ia mundur beberapa langkah, wajahnya memerah oleh kemarahan. "Tapi ingat, Dinda, kamu tidak bisa lari dari masa lalu. Keluargamu, mereka tidak akan pernah bisa kamu bangkitkan lagi." Dinda hanya menatapnya dengan penuh kesabaran. "Ki Jagabaya, aku sudah memaafkanmu. Namun itu tidak berarti aku akan membiarkanmu menyakiti orang lain." Dengan gerakan ringan, Dinda menutup jarak dan merapalkan satu jurus terakhir, Sapu Jagat. Kekuatan spiritual yang keluar dari tubuhnya mengalir seperti air, menghancurkan segala bentuk sihir jahat yang dilontarkan oleh Ki Jagabaya. Ki Jagabaya terjatuh, tubuhnya tak lagi bertenaga. Ia merangkak, menangis, menyesali perbuatannya. Dinda berdiri di hadapannya. "Kamu boleh kalah, tapi bukan berarti akhir hidupmu sudah tiba. Jika kau ingin bertobat, ada jalan kembali. Jika tidak, maka dunia ini akan menghukummu." Dengan itu, Dinda membalikkan badan dan berjalan meninggalkan lapangan. Tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi kebencian.
Semua itu telah dilepaskan. Dinda tahu, perjuangannya belum selesai. Banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongannya, dan ia masih harus menjaga ilmu ini agar tetap lurus, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk menyebarkan kedamaian. Dan demikianlah, Dinda kembali ke kota, bukan sebagai seorang pendekar yang menaklukkan musuh, tapi sebagai seorang hamba yang terus berusaha menebar kebaikan, dengan hati yang bersih.